Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur bahwa kita bersama-sama dikumpulkan di tempat ini untuk beribadah. Dan mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau mempertemukan kami dalam ibadah ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan, di mana Tuhan sejak telah memanggil kami untuk datang dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkati waktu-waktu ke depan Tuhan, terlebih dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri memberkati agar firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami, dapat menjadi teguran bagi kami. Dan terlebih Tuhan, kiranya Tuhan sendiri tolong membangun untuk dapat menyampaikan firman Tuhan seluruh dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya undang setiap kita untuk membukanya di Alkitab kita masing-masing di Matius 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Bila sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat di Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya membakar pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menjawab, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini kita masuk dalam minggu Prapaskah yang ke-6 dan sering juga disebut sebagai Minggu Palma. Pada minggu Prapaskah yang ke-6 atau Minggu Palma ini, gereja dan umat percaya mengenal, menghayati, dan sekaligus memaknai suatu peristiwa di mana Yesus sebelum masuk ke kota Yerusalem. Yesus dilulukan, disanjung, dan bahkan juga ada yang menolong. Lalu nanti pada akhirnya, dan Yesus pun mati di atas kayu salib. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, apa yang akan Anda lakukan ketika ada seorang yang berjalan di depan Anda, kemudian memanggil nama Anda, atau setidaknya melambaikan tangan kepada Anda? Tentunya Anda akan membalasnya dengan memanggil namanya kembali, atau enggak? Anda akan membalasnya dengan lambaian tangan. Dan itulah yang dinamakan dengan respon. Dari bacaan kita pada pagi hari ini,
juga memperlihatkan bagaimana respon orang Yahudi ketika pada waktu itu Yesus masuk, dan mereka meresponnya dengan berkata, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Namun jemaat yang kasih dalam Tuhan, apakah renungan kita hanya sampai di situ saja? Hari ini kita mengingat suatu peristiwa besar tersebut, di mana Yesus masuk ke suatu daerah sebelum Yerusalem, dan di mana orang banyak pada waktu itu berkumpul, dan mereka mengetahui kedatangan Yesus. Mereka langsung mengambil daun-daun palem dan menyongsong pergi di belakang Yesus. Lalu dari kondisi seperti itu, mengapa Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan mengapa orang banyak tersebut merespon kedatangan Tuhan Yesus dengan begitu antusias? Yang pertama, karena Yesus datang untuk memenuhi janji Allah. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, Allah terus berusaha untuk menyatakan janji keselamatannya kepada manusia. Kita bisa melihat dalam Kejadian 3, di mana manusia jatuh dalam dosa, dan di pasal yang sama di Kejadian 3 pula Allah memberikan janji tersebut kepada manusia. Dari keturunan perempuan itulah yang akan meremukkan kepala ular, dan inilah bentuk dari janji Allah yang dinyatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 tersebut. Dan pada akhirnya janji tersebut digenapi, dan dari keturunan perempuan juga Yesus lahir, dan Yesus menyelamatkan manusia. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika kita membaca dalam Perjanjian Lama, Allah terus menyatakan janjinya kepada umat Israel. Israel mendapatkan janji dari Allah untuk dapat mengikuti tanah perjanjian. Meskipun kita tahu pada realitanya mereka mengalami suka duka ketika akan memasuki tanah perjanjian tersebut, tetapi Allah pun menggenapi janjinya. Dan pada pagi hari ini, dari bacaan yang kita baca, kedatangan Yesus pada waktu itu juga bagian dari penggenapan janji Allah. Kita bisa melihat dari bagaimana cara Yesus masuk di tengah orang-orang banyak itu. Kedatangan Yesus menggunakan seekor keledai. Bukan karena pada waktu itu hanya ada keledai, tetapi ini merupakan suatu rangkaian dari bagaimana Allah ingin menggenapi janjinya. Janji Allah yang tercatat dalam Perjanjian Lama di dalam Zakaria 9 ayat yang 9 yang berbunyi demikian: "Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban muda." Dari catatan Injil, di mana kisah ini tercatat di dalam 4 Injil, kita bisa melihat dari catatan Markus dan catatan Lukas, di mana ada sedikit perbedaan mengenai keledai. Di dalam catatan Markus dan catatan Lukas di sana dikatakan bahwa ada seekor keledai, sedangkan dalam catatan Matius dikatakan di sana ada 2 ekor keledai, yaitu keledai betina dan anaknya yang dikitapkan. Lalu apa maksudnya dari bagian ini? Dari tulisan Zakaria di sana kita bisa melihat kalau nanti sempat dibuka dalam bahasa Ibrani-nya, memang yang dimaksudkan di dalam catatan Zakaria adalah 2 ekor keledai, tetapi di dalam catatan Markus dan Lukas mereka ingin memberikan perhatian bahwa yang dimaksudkan di sini adalah anak dari keledai betina tersebut, sehingga yang disebutkan hanyalah 1 ekor keledai. Tetapi dari catatan Matius ingin menyampaikan bahwa
keluarga yang dimaksud adalah keluarga betina dan anaknya, dan merupakan bagian yang sama persis yang dicatatkan dalam kitab Zakaria. Sehingga dalam hal ini kita dapat melihat bahwa janji Allah itu tergenapi. Dari hal kecil ini kita bisa melihat bahwa Allah menggenapi janjinya. Dan kini ketika kita saat ini yang telah merasakan penggenapan janji Allah tersebut, sudah seharusnya kita terus menghargai, mengingat akan janji Allah yang tergenapi. Dan janji Allah yang tergenapi tersebut akhirnya sempurna dalam kematian dan kebangkitan Yesus di atas kayu salib. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan suatu kondisi di mana perekonomian sangatlah sulit. Orang-orang semakin khawatir bagaimana kondisi ke depan. Mereka khawatir bahwa waktunya hari-hari ini sepi. Mereka khawatir karena mereka kurang mendapatkan pemasukan karena pandemi yang begitu panjang ini. Dan kondisi tersebut membuat orang semakin berpikir, bagaimana cara melanjutkan hidup ke depan ini. Dan akhir-akhir ini juga banyak orang yang mulai tergiur dengan yang namanya investasi. Salah satu investasi yang cukup menggiurkan yaitu aplikasi robot trading. Apa itu aplikasi robot trading? Robot trading ini merupakan suatu aplikasi trading di mana robot nanti akan membantu orang tersebut untuk bisa menebak kalau dapat harganya pas tinggi, mereka akan mendapatkan untung. Dan kalau ketika harganya pas turun, mereka tidak mendapatkan kerugian. Dan orang-orang pun banyak yang tergiur akan janji ini. Ditambah lagi janji yang diberikan ketika mereka orang-orang yang investasi dalam aplikasi ini menginvestasikan sebesar 60%, maka keuntungan mereka pun juga sebesar 60%. Ini lebih dari setengah, sehingga mereka pun tergiur akan janji ini. Melihat dari keuntungan yang didapat, tentunya sebagai manusia kita pun juga tergiur akan keuntungan yang ditawarkan, apalagi di tengah kondisi perekonomian yang sulit ini. Tetapi jemaat yang dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya dengan aplikasi ini? Dari berita yang saya dapatkan, pada akhirnya orang-orang yang telah mendaftarkan dalam aplikasi ini merasa tertipu dengan aplikasi robot trading ini. Mereka yang telah memasukkan uangnya bukannya mendapatkan untung, tetapi terus merugi. Dan mereka yang mengikuti aplikasi ini, mereka yang telah investasi dalam aplikasi ini, bukannya malah untung, tetapi malah buntu. Dan apa artinya ini semua? Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa setidaknya orang-orang memberikan suatu respon yang baik terhadap aplikasi ini. Mereka percaya bahwa dari aplikasi ini ada suatu harapan yang nantinya akan digenapi, akan terbukti. Dan inilah kondisi kita saat ini, di mana dengan janji manusia saja kita bisa percaya. Lalu bagaimana dengan janji Tuhan yang sudah pasti dan sudah tergenapi tersebut? Ketika kita sudah merasakan janji Tuhan yang telah pasti dan telah tergenapi tersebut, apa tindakan praktis yang dapat kita lakukan untuk kita bisa terus mengingat akan janji Allah, akan janjinya yang telah tergenapi itu? Salah satu aplikasi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan bagaimana kita bisa terus menghargai setiap ibadah yang kita lakukan. Ibadah merupakan salah satu sarana yang dipakai oleh Allah agar kita dapat terus menghargai janji Allah dengan manusia. Allah telah memanggil kita untuk beribadah kepadanya, dan sebagai orang yang telah merasakan janji Allah tersebut, tentunya kita pun juga harus menghargai setiap ibadah yang kita lakukan. Bentuk sederhana yang dapat kita lakukan agar kita dapat menghargai janji Allah tersebut, yaitu dengan kita tidak datang terlambat ketika
akan beribadah. Ketika kita tidak datang terlambat, berarti kita sudah menghargai akan panggilan Allah. Kita sudah menghargai akan janji Allah yang telah tergenapi itu. Di dalam kondisi saat ini, terutama ketika ibadah online, seringkali orang merasa bahwa ibadah online merupakan suatu tayangan seperti kita nonton YouTube biasanya. Tetapi meskipun secara online, meskipun secara YouTube, ini tetaplah ibadah. Dan seringkali orang merasa lupa bahwa ibadah merupakan panggilan dari Allah untuk kita bisa terus menghargai janjinya. Di dalam konteks kita di tempat ini, ketika kita sudah merasakan bahwa ibadah yang kita lakukan dari hari Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan sampai Minggu, ketika kita merasa ibadah merupakan suatu rutinitas saja, kita datang ke chapel asal-asalan gitu ya. Kita datang ke chapel pagi hanya asal untuk mengisi absensi, asal supaya kita tidak kena 1 jam karena kita terlambat dalam ibadah. Berarti secara tidak langsung kita sudah mengurangi rasa hormat kita kepada Allah. Kita sudah mengurangi rasa hormat kita terhadap panggilan Allah dan terlebih terhadap janji Allah yang telah tergenapi. Dan masih banyak lagi contohnya yang lain. Di dalam minggu-minggu ini akan ada banyak ibadah yang akan kita lakukan untuk kita merenungkan akan kisah-kisah dari Yesus. Dan hari ini Minggu Palma merupakan satu rangkaian ibadah untuk memulai perenungan tersebut. Dan saya mengajak jemaat sekalian untuk dapat bergabung dan lebih menghayati lagi setiap ibadah yang nantinya akan kita lakukan dalam 1 minggu depan ini. Poin yang kedua, yaitu Yesus datang karena Yesus memenuhi karya keselamatan Allah. Di dalam catatan Injil, terutama di dalam catatan Injil Matius, kita bisa melihat bahwa sebelum Yesus masuk dan diperlukan oleh orang banyak pada waktu itu, ada satu kisah di mana Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bartimeus merupakan orang buta yang pada waktu itu Yesus sembuhkan. Dan dalam teks ini, ketika kita membaca dalam Matius pasal yang 20, kita bisa melihat bahwa di situ Yesus bukan hanya ingin menyembuhkan orang buta tersebut, bukan hanya ingin menyembuhkan Bartimeus, tetapi Yesus juga ingin membuka mata setiap orang yang melihat peristiwa tersebut. Yesus juga ingin menjelikan mata semua orang yang ada di sana tersebut. Dan hal ini terbukti ketika Yesus masuk dan orang banyak melihat Yesus datang pada waktu itu. Mereka yang merasa tertekan, mereka yang merasa khawatir, mereka yang merasa takut. Dan ketika Yesus datang, mereka dapat meresponnya dengan suatu teriakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Tetapi ada juga yang mempertanyakan, siapakah orang ini? Dan orang banyak pada waktu itu menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Orang-orang banyak pada waktu itu berbondong-bondong dan mereka mengatakan Nabi Yesus merupakan suatu bentuk penghormatan yang diberikan kepada mereka karena mereka ingin menyambut Yesus dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Mereka mengatakan Nabi Yesus berarti mereka bangga karena orang-orang yang pada waktu itu datang merupakan orang-orang yang sebagian besar berasal dari Galilea. Dan itu dikatakan di dalam catatan Injil Matius, di mana dikatakan kalau Yesus merupakan orang Galilea juga. Dari jabatan Yesus sebagai seorang nabi merupakan jabatan yang diberikan karena Yesus akan
menyambung perkataan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada manusia. Di dalam Perjanjian Lama, tugas seorang nabi merupakan tugas untuk menyampaikan pesan dari Allah dan manusia. Dan di sini Yesus ingin menyampaikan pesan keselamatan tersebut. Dan bahkan ketika kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 24, di sana dikatakan sendiri oleh Yesus bahwa firman yang kamu dengar itu bukan berasal daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dari kata-kata ini kita bisa melihat bahwa Yesus datang ingin menunjukkan peranannya sebagai seorang nabi. Bukan hanya sebagai seorang nabi saja. Ketika kita membaca dan memperhatikan lebih lanjut dalam bagian-bagian yang lain, kita bisa melihat satu peranan lain yang ingin disampaikan oleh Yesus, bahwa Yesus datang sebagai seorang raja. Dari catatan Samaria 9 ayat 9 dan dari catatan Matius pula dikatakan bahwa lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai dan kuda. Begitu apa yang dicatatkan di cerita yang dituliskan dari kitab Zakaria. Dan pada waktu itu ketika seorang raja datang dengan menggunakan seekor kuda, yang ingin melambangkan bahwa seorang raja itu datang dengan kekuasaan, dengan kekerasan. Dan ketika Yesus datang dengan menggunakan seekor keledai, ini ingin menunjukkan bahwa Yesus datang berbeda dengan raja-raja kebanyakan pada waktu itu. Yesus datang dengan lemah lembut, Yesus datang dengan penuh harapan, dan terlebih ketika orang banyak menyambutnya. Ini merupakan satu bukti bahwa Yesus datang ingin memberikan suatu perbedaan dengan raja-raja yang ada pada waktu itu. Yesus datang dan memberikan pengharapan bagi mereka. Kedudukan Yesus sebagai seorang raja, sebagai seorang nabi, dan bahkan juga sebagai seorang imam. Dan apabila kita membaca dalam Alkitab kita, adalah kondisi yang sama yang dapat saya analogikan seperti Bapak Jokowi. Ketika berada dalam posisi pemerintahan, Bapak Jokowi sebagai seorang presiden, dia mengatur kabinetnya, dia memerintahkan kabinetnya. Ketika Bapak Jokowi berada di rumah, dia berperan sebagai seorang suami dari istrinya. Dan ketika di rumah juga dia juga berperan sebagai ayah dari anak-anaknya. Dan begitu pula dengan Yesus. Meskipun dalam satu pribadi, tapi Yesus memiliki tiga peranan yang berbeda, yaitu sebagai seorang raja, imam, dan bahkan sebagai seorang nabi. Ketika Yesus datang sebagai seorang nabi dan memberitakan keselamatan bagi manusia, dan juga ketika Yesus datang sebagai seorang raja yang memberikan pengharapan bagi mereka pada waktu itu, memberikan suatu pemahaman bagi kita saat ini bahwa Yesus datang memenuhi karya keselamatan Allah. Lalu apa refleksinya bagi kita hari ini di sini? Ketika Yesus datang sebagai seorang nabi, berarti ketika kita mengetahui hal tersebut, kita mau mendengar setiap firman yang disampaikan olehnya. Melalui firman-Nya itulah kita mendapatkan suatu janji dari Allah. Di dalam Matius 3 ayat 16 di sana dikatakan bahwa setelah firman yang diperintahkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini ingin mengajak setiap kita untuk kita bisa menghargai lagi setiap firman yang kita renungkan, yang kita dengarkan. Bagaimana cara kita agar dapat menghargai firman-Nya? Ketika kita menghargai firman-Nya, berarti kita menghargai setiap perenungan firman Tuhan yang kita lakukan. Secara pribadi, kita dapat menghargai firman-Nya melalui saat teduh kita. Di sini kita dilatih untuk bisa bersaat teduh rutin setiap pagi, dimulai dari jam 5 hingga 5:45. Marilah kita menghargai setiap
waktu perenungan firman Tuhan kita secara pribadi, kita berfokus kepada firman-Nya, tidak asal copy paste atau mungkin tidak asal ambil dari renungan yang kita baca, tetapi marilah kita diam, kita menghayati setiap kata demi kata yang kita baca dalam firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tersebut sampai kepada kita dengan sempurna. Secara komunal kita melakukan perenungan firman Tuhan tersebut dalam setiap ibadah, dalam setiap persekutuan yang kita lakukan. Firman yang tersebut dapat kita rasakan dari setiap ibadah yang kita lakukan. Meskipun seringkali dalam setiap ibadah yang kita lakukan mungkin kita tidak mengetahui apa maksud Tuhan, tetapi dari ibadah inilah sebagai satu tubuh Kristus kita dapat mengetahui firman Tuhan tersebut juga melalui orang-orang yang ada dalam komunitas kita, dalam ibadah yang kita datangi. Firman Tuhan tersebut telah datang kepada kita, dan firman Tuhan itulah, dan dari firman Tuhan itulah kita mendapatkan suatu kekuatan baru, kita mendapatkan suatu pengharapan baru agar kita dapat menjalani setiap kehidupan kita. Karena kekuatan kita hanya berasal dari kasih Allah yang telah dinyatakan dalam kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Ketika Yesus datang sebagai seorang raja, hari ini apakah kita mau menuruti setiap perkataan yang disampaikan oleh raja kita? Apakah kita mau menuruti setiap perintah yang diberikan dari raja kita tersebut? Kita di sini sebagai seorang hamba, sebagai seorang hamba yang dipercayakan oleh raja kita untuk mengelola segala sesuatu yang ada, yang telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola, mungkin atas jabatan yang kita miliki, atas pekerjaan, harta benda, status kita yang kita miliki. Dan hari ini, apakah kita mau mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan oleh raja kita itu kepada kita? Pada pagi hari ini kita sudah melihat apa maksud dan tujuan Yesus datang di tengah kerumunan orang banyak pada waktu itu. Yang pertama, Yesus datang untuk memenuhi janji Allah, dan kedua, Yesus datang untuk memenuhi karya keselamatan Allah. Di dalam minggu ini kita akan memasuki masa Paskah, dan kita akan memperingati akan kematian dan kebangkitan Yesus. Momen ibadah hari ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus mau datang untuk kita semua. Dan sebagai respon kita atas kedatangannya, apakah kita mau menyambutnya dengan hati yang penuh iman? Apakah kita menyambutnya dengan biasa-biasa saja? Atau apakah kita mau menyambutnya dengan hati yang penuh iman, seperti orang-orang berseru pada waktu itu, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari sebagai orang percaya, mari kita katakan bahwa Tuhan, aku mau menyambut Engkau dengan hati yang penuh iman hanya kepadamu. Tidak peduli seberapa besar masalah yang sedang aku hadapi, tidak peduli seberapa besar beban hidup yang sedang aku rasakan, tetapi aku percaya bahwa kehadiranmu, dan ini aku ingin menyambut Engkau dengan hati yang penuh iman, dengan hati yang penuh sukacita, dan dengan hati yang penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa firman Tuhan telah disampaikan pada pagi hari ini. Karena firman yang telah kami dengar bisa menjadi suatu peringatan bagi kami, bisa menjadi suatu perenungan bagi kami dalam kami menyambut Engkau. Dan terlebih Tuhan dalam masa-masa Paskah yang akan kami laksanakan dalam satu minggu depan, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pengingat bagi kami untuk kami bisa merenungkan akan kebaikan Tuhan yang telah diberikan melalui kematian Putra Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.